Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi ini kita di rumah ya, di Taman Burung YPP. Kita ada sedikit peristiwa penting, yaitu wujud dari rasa syukur kita karena telah diberi nikmat sehat dan nikmat panjang umur, dan bertepatan tanggal 7 Februari tahun 2025 adalah hari kelahiran HRA. Kita sebagai wujud rasa syukur kita tidak perlu mewah-mewah, tapi dengan makanan yang sederhana, kumpul keluarga, rame-rame sekeluarga kita mengungkapkan rasa syukur kita. Nah, baik sahabat daerah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tausiah atau dikatakanlah pengingat bagi kita, sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, saya akan merinci makna dari tafsir ayat An-Nisa 36 ini, khususnya untuk diri saya sendiri dan terutama untuk keluarga, yaitu dari ayat An-Nisa itu kita diperintahkan untuk bertauhid atau mengesahkan Allah. Allah memerintahkan manusia untuk hanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini adalah inti dari ajaran Islam yang menegaskan tauhid, keesaan Allah sebagai dasar keimanan kita. Larangan untuk syirik di sini mencakup syirik besar, menyembah selain Allah, maupun syirik kecil, riya atau pamer dalam ibadah, serta hal-hal yang lain yang kita mendewakan, mengkultuskan sesuatu selain Allah. Baik, yang kedua yaitu dalam tafsir ini Allah menegaskan kewajiban kita untuk berbuat baik dalam hubungan sosial. Nah, Allah mengharapkan atau mengarahkan manusia untuk memiliki hubungan sosial yang baik dengan berbagai kelompok. Kelompok itu apa? Pertama, yaitu kedua orang tua, itu yang pasti. Karena ridho Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua, dan juga termasuk ridho suami. Baik, sahabat HRA, dulur-dulur semuanya, berbakti kepada mereka adalah kewajiban utama setelah kita menyembah Allah. Ini mencakup ketaatan kita kepada kedua orang tua, penghormatan kita kepada kedua orang tua, serta memenuhi kebutuhan mereka lahir dan batin dengan baik terhadap kedua orang tua. Nah, yang kemudian yang kedua, kerabat dekat. Ini saudara-saudara kita, saudara kandung, sepupu, saudara misal, pokoknya kerabat terdekat. Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga dan sanak saudara, baik kita bisa memberikan dengan bantuan materi maupun perhatian terhadap mereka. Nah, yang ketiga, anak yatim. Ini yang merupakan mereka yang kehilangan ayahnya atau bapaknya. Ini harus diperlakukan dengan kasih sayang dan dilindungi hak-haknya, termasuk dalam menjaga hak harta peninggalan orang tuanya dan pendidikan mereka. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian apalagi kewajiban untuk hubungan sosial ini, yaitu memperhatikan orang miskin dengan membantu mereka baik dengan sedekah ataupun dengan perhatian kita terhadap kebutuhan mereka. Itu adalah merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap orang-orang miskin. Nah, tafsir dari ayat An-Nisa ini yang ketiga itu berhubungan dengan tetangga. Allah menyebutkan ada dua jenis tetangga. Pertama, tetangga dekat. Nah, tetangga dekat ini bisa berarti tetangga yang masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan,
atau yang tinggal sangat dekat dengan kita, artinya di lingkungan rumah kita. Mereka memiliki hak yang lebih besar dalam Islam dibandingkan dengan tetangga jauh. Nah, tetangga jauh ini bisa berarti tetangga yang tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dan tinggalnya agak jauh dari rumah kita. Tetapi tetap harus diperlakukan dengan baik. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Hingga disebutkan bahwa Jibril pernah berpesan kepada Rasulullah tentang tetangga ini. Tetangga itu seolah-olah mereka berhak atas warisan. Nah, itu saking dekatnya. Jadi mereka tuh sebenarnya di harta kita ada hak para tetangga. Sebagaimana diriwayatkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini jadi Jibril berpesan kepada Rasulullah tentang tetangga seolah-olah mereka itu berhak atas warisan. Yang keempat nih hak teman dan musafir. Hak teman dan musafir ini, teman ini ada dua, ada teman sejawat dan ada ibnu sabil. Teman sejawat ini bisa merujuk pada teman perjalanan atau rekan kerja kita atau pasangan hidup. Nah, ini merupakan teman sejawat, teman hidup semati. Jadi pasangan hidup ini yang harus diperlakukan dengan baik. Kemudian Ibnu Sabil ini adalah para musafir atau orang yang dalam perjalanan jauh dan mereka membutuhkan bantuan. Islam mengajarkan bahwa mereka berhak mendapatkan pertolongan. Selanjutnya tafsir dari surah An-Nisa ayat 36 ini yang kelima, yaitu kewajiban terhadap hamba sahaya. Mungkin di zaman dahulu budak atau hamba sahaya ini adalah bagian dari masyarakat. Tapi sekarang mungkin asisten rumah tangga lah, ART lah. Islam menganjurkan perlakukan mereka dengan baik. Kemudian termasuk memberi makan dan pakaian yang sama dengan yang dipakai oleh tuannya. Sungguh mulia ya. Harus sama ini. Jadi jangan kita beda-bedakan. Bahkan Islam mendorong pembebasan budak sebagai amal saleh. Nah, karena saat ini budak sudah tidak ada lagi zaman sekarang, maka kita perhatikanlah asisten rumah tangga yang ada di rumah kita. Ini harus kita paling tidak hak-haknya kita berikan. Kemudian yang keenam, larangan kesombongan dan kebanggaan diri. Nah, kesombongan dan kebanggaan diri. Allah menutup ayat ini dengan peringatan bahwa Dia tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Sombong adalah merasa lebih baik dari orang lain. Sedangkan membanggakan diri adalah sikap suka pamer dan merendahkan orang lain. Kesombongan bertentangan dengan sikap rendah hati dan empati yang ditekankan dalam ayat ini. Jadi kesimpulan dari ayat ini menegaskan bahwa harus ada keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Hablullah minallah dan hablullah minan nas. Jadi hubungan ke atas dan hubungan ke samping ke bawah ya. Islam tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga sosial dengan memberikan hak kepada orang tua, keluarga, tetangga, teman, musafir, dan orang-orang yang kurang mampu. Sifat rendah hati dan kepedulian sosial menjadi bagian penting dari akhlak Islam. Semoga di hari ini dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat kesehatan, keselamatan, kesuksesan, rezeki yang berkah dan kebahagiaan kepada kita semua. Dan semoga kita termasuk hamba yang selalu istiqomah dan bersyukur kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.